94,3 Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan protokol kesehatan COVID-19 kita lawan. Terima kasih warga percaya yang masih setia bersama saya Nindi Koi. Setelah tadi kita di Zona Plus Plus dan baru saja dan menyimak informasi berita dengan bahasa Panginyongan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Edisi Minggu 21 November 2021. Schedule yang sempat terjeda, harusnya kita minggu kemarin mendatangkan inspiring people, yaitu seorang narasumber yang paling muda belia dari sepanjang perjalanan ngopi saya. Hari ini adalah tamu atau guest yang paling muda. Boleh kan ya kita ngopi ya? Sudah hadir Prana Ramadhani. Halo. Halo semua. Terima kasih ya sudah hadir ke studio di sini. Gimana kabarnya Prana? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Waduh, saya agak minder juga nih. Mindernya karena walaupun dia masih muda belia, tapi prestasinya jangan ditanya. Prana Ramadhani ya, kelahiran Wonogiri 9 September 2008. Jadi sekarang usianya sudah 13 tahun. 13 tahun. Wah, lagi proses, bener-bener proses mencari jati diri banget ya di usia sekarang ini. Sekarang kelas berapa Prana? Kelas 2 SMP, Kak. Kelas 2 SMP di SMP Maria Immaculata Cilacap. Immaculata Cilacap. Warga percaya banyak sekali penghargaan dan karya yang sudah diraih oleh Prana Ramadhani. Kak Nini penasaran nih, katanya Prana Ramadhani itu apa? Kalau Ramadhania mungkin lainnya di bulan Ramadan ya. Iya, Nah kalau Ramadan. Prana ini dari kata atau dari bahasa apa nih? Bahasa Kayak agak-agak mirip orang-orang India atau Sanskerta gitu. ke Buddha ini loh. Dari katanya prana itu artinya cahaya gitu. Cahaya. Wah. Terus mama nemunya dari seorang pemuka agama di Buddha gitu. Gitu. Jadi prana artinya cahaya, dikasih lah nama. Jadi kasih nama mama ya. Iya, sama papa sih juga. Mamanya nggak ikut ya, tapi lagi dengerin ya. Iya. Selamat siang mama. Iya, jadi warga percaya indahnya persahabatan di desa adalah sebuah vlog yang diraih oleh Prana sebagai juara pertama ya, video Iya. persahabatan TKSD waktu itu di tahun 2016 Iya. mengikuti Festival Film Pelajar Jogja. Juara 1 loh. Itu 2016 berarti Baru kelas 3 SD. baru kelas 3 SD ya. Kemudian ada juga vlog Damai Itu Indah 1 tahun kemudian masih di Festival Film Pelajar Jogja meraih penghargaan Yudhistira Award dan juga penghargaan khusus kompetisi vlog Diskominfo waktu itu ya. Iya. Ya waktu itu emang belum pandemi, jadi kita masih banyak banget acara off air. Kemudian wah ini menarik juga. Apaan? Prana pernah meraih juara 1 lomba pantomim. Bisa ya? Iya, bisa. Itu pantomim itu kan salah satu sebuah seni yang cukup unik ya Prana ya. Belajarnya dari mana? Belajarnya itu lihat-lihat sih. Lihat-lihat. Lihat dari YouTube banyak referensinya gitu. Ada Waktu itu membawakan peran apa? Kan di pantomim walaupun nggak ada suaranya tetap ada perannya ya. Pas itu sih yang ikut lomba ini ceritanya seseorang yang lagi piknik ke pantai gitu. Tapi dia buang sampah sembarangan, tiba-tiba ada tsunami, bus. Oh, gitu. Itu nggak ada suaranya ya Prana ya? Iya, tapi dikasih musikalis. Iya, ada musiknya. Berarti emang bener-bener kemampuan acting Prana di sini harus ditekankan banget ya supaya bisa para audiens itu bisa ngerti. Oh maksudnya si aktor ini tuh begini gitu kan ya. Susah nggak? Ya susah-susah. Susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Karena juga kadang-kadang kalau gerakannya bingung cara kasih tahu kalau lagi buang sampah gimana, lagi ngambil ini gimana gitu. Siapa yang ngajarin sih Prana? Dibantu sama papa, terus juga ada guru dari sekolahan juga sih.
Oke, kemudian setelah juara 1 lomba pantomim semuanya diborong sama Prana. Ada juara 2 lomba kaligrafi waktu itu dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional untuk tingkat SMP ya, di Iya. sekolahnya Prana sendiri ya. Iya, benar. Oke, dan yang terakhir kemarin baru saja kita juga ada Bulan Bahasa Nasional di sekolahnya Prana mengadakan lomba Storytelling. storytelling. Ini storytelling kemarin yang diadakan di sekolah temanya bebas atau memang harus batik? Kan Prana mengangkat tema tentang batik ya? Enggak. Jadi sebenarnya itu menceritakan legenda harusnya, kayak sejarah sesuatu gitu. Terus Papa lagi buat lagi riset film juga tentang batik. Jadi oh ya udah buat batik mau saja gitu. Dibuatlah jadi storytelling. Oke. Mulai dari batik. Yang menyediakan narasi siapa? Itu Papa. Papa. Tapi Prana juga jadi dengar cerita dari Papa, Prana buat teksnya gitu. Terus Papa revisi lagi. Oke, keren Prana. Itu waktu lagi tag videonya yang ngambil tag juga Papa? Iya, dibantu. Dibantu juga. Ya saya nggak heran sih ya, buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya ya. Kita sendiri tahu kan ya yang namanya insan, seorang seniman dari Sankan Paran. Jadi nggak heran kalau buah hatinya juga seperti seorang Prana ini. Ya. Kita lagi dengerin sayup-sayup di belakang Story of Batik Cilacap yang meraih juara pertama, Prana Ramadhania dari SMP Maria Immaculata Cilacap. Ini juga banyak banget shootnya ya Prana ya? Oh, Ada. itu diambil dari beberapa film punya Mbak kakak-kakak PKL Rakerin juga, dari film-filmnya gitu. Jadi diambil juga. Boleh tahu dong nilai Inggrisnya Prana berapa? Bahasa Inggris. Iya. Nilainya. Iya. Kok nggak tahu sih? Soalnya juga kadang-kadang dapat anjlok, dapat tinggi. Oke. Pernah nggak mengikuti lomba storytelling tapi yang langsung berhadapan dengan audiens? Karena kan ini lagi pandemi ya, mungkin lebih ke bentuk digital. Belum pernah ya? Mungkin agak lebih menantang ya Prana ya, Iya. karena benar-benar harus bisa menarik perhatian dari audiens Ya, supaya interest atau tertarik sama apa yang Prana sampaikan. ya semoga aja nanti ikut lomba itu. Oke. Nah, warga percaya, Prana juga aktif di media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, dan yang paling bikin saya kagum adalah di YouTube dia banyak sekali subscribernya. Kurang lebih saat ini ada 6.430. Wah, ini berapa lama proses Prana bisa sampai punya subscriber sebanyak ini? Nggak lama juga sih. Nggak lama? Jadi pas masuk FFPJ itu Prana kan ketemu kakak-kakak yang buat film juga, jadi langsung Kak subscribe dong channel gitu. Saling bantu ya, Iya, saling dibantu. support pokoknya. Jadi dari situ sih. Kata Papa tuh udah di AdSense nih. Berarti Prana dapat Iya. sedikit penghasilan dong dari Iya. YouTube itu. Diapain tuh? Itu buat sekolahnya Prana juga, terus buat kepentingan lah. Iya Prana. Prana baru kelas 2 SMP sudah bisa menghasilkan karya, sudah bisa ibaratnya dari karya itu menghasilkan sesuatu juga yang berguna untuk sekolah dan lain sebagainya. Dari perjalanan Rana yang mungkin nanti kedepannya masih panjang banget, masih ada kepengin hal-hal yang dilakuin nggak? Oh, masih banyak. Masih sih. banyak banget ya? Banyak banget. Siapa sih yang paling menginspirasi Prana? Nanti kita lanjut ya. Iya. Baik warga bercahaya, kalau Anda ingin bertanya tentang Prana Ramadhania silakan. Saya tunggu Anda di 0811260543. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kenapa sih waktu kau ngiklik temen Lagi ya kok waktu para mari-mari. mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih ora kelewat.
Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. 94.3 Radio Bercahaya. Kenapa sih saya putar lagu Laura? Ingat gak Anda dengan lagu ini? Lagu ini hits di era 80-an ya, 80 90-an. Sangat populer waktu itu, dinyanyikan seorang anak, Pandu Papra. Selain nyanyi solo, dia juga gabung sama grup musik Bayu Bersaudara bareng sama adik dan kakaknya. Dan kalau tadi Laura Da Costa itu adalah versi atau covernya Prana Ramadhania. Ih, Prana sampai bergetar nih Kak Nindi dengar suara Prana. Itu dibuat tahun berapa? Tahun 2018. 2018 ya. Keren bener. Pertama kali denger lagu ini dari siapa, Prana? Pertama kali itu papa suka nyetel lagunya di rumah. Jadinya hafal ya. Ini zaman lagu Kak Nindi kecil dulu. Kalau denger lagu ini nangis berderai-derai. Waktu itu kan denger suaranya penyanyi aslinya itu kan bener-bener suaranya tinggi banget ya, Iya. tinggi melingking kayak gitu. Ini mendengarkan lagi versinya Prana. Terima kasih ya Prana ya, Iya. mengingatkan akan masa kecil saya juga yang indah. Nostalgia. Jadi emang warga Bercahaya, Prana ini juga sering cover lagu anak-anak. Salah satunya tadi adalah Laura Da Costa. Kemudian ada juga Naik Delman ya. Lihat Kebunku, Cinta Perdamaian. Silakan langsung di subscribe ya channel YouTube-nya Prana, di pakai nama yang sama ya, Iya, Prana Prana Ramadhania. Oke, kemudian teman yang ada di video musik ini siapa nih Prana? Oh, itu Michelle. Dari Cilacap juga. Iya, tetangga. Tapi emang dibikin seolah-olah Michelle itu kayak bukan orang Jawa ya. Kebetulan banget gitu ya. Kelihatannya blasteran. Iya, karena kan lagunya Laura Da Costa ini adalah teman yang berbeda Iya. jauh jaraknya gitu kan. Iya. Kemudian nih Prana, kalau dari segala macam lomba yang pernah Prana ikuti tuh yang paling tantangannya paling berat menurut Prana tuh lomba yang mana sih? Pantomim sih. Pantomim ya? Iya, pastinya Oke. pantomim. Boleh dicoba nggak sekarang pantomim? Aduh, Mama kita lagi live streaming di Facebook nih. gini kayak gini. Waktu yang lomba dulu menang jadi juara 1 itu gimana? Kan cerita tentang yang buang sampah sembarangan ya. Iya. Gimana? Itu Harus ada musiknya sih ya. susah sih. Susah ya kalau nggak ada Jadi, musiknya ya. musiknya juga harus pas. Pas. Kan? Nah. Jadi pas buang sampah nanti Tweng gitu pasti ya. ada suara efeknya gitu. Jadi kalau pas kayak gini, belum ada suaranya baru pas sudah. Berarti habis memang kayak harus gitu. benar-benar inget juga alurnya ya. Iya. Habis ini gini, habis Iya. ini gini. Oke, jadi tantangan paling berat ketika mengikuti lomba itu adalah lomba pantomim. Iya. Berarti Rana juga harus hafal atau paling nggak membaca biografinya tokoh pantomim Indonesia ya. Siapa Iya. nih yang Prana tahu? Septian Dwi Cahya. Septian Dwi Cahyo, itu adalah rajanya pantomim di Indonesia ya. Kemudian nih Prana nih di sekolah, Iya. selain prestasi-prestasi di luar sana non akademik, Prana pasti kepengen juga dong prestasi akademiknya mengikuti gitu ya. Iya. Pelajaran apa nih yang paling disuka? Disuka ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang paling disuka. Kenapa sih suka bahasa Inggris? Soalnya kalau Prana suka denger lagu luar negeri kan. Jadi bahasa Inggrisnya ini ditulis kadang-kadang gitu di hati sendiri. Jadi kayak suka nebak-nebak. Akhirnya bahasa Inggris itu mudah loh. Saya cabar Prana besok cover lagu bahasa Inggris ya. Iya. Kemudian cerita bersama Prana. Kalau cerita-cerita gini yang ada di YouTube itu Prana bikin tema sendiri atau dari orang tua atau dari temen nih? Kan ada Jaga Laut Kita, kemudian Buat- Kebohongan. Awalnya sih buat cerita sendiri gitu. Asik-asik kayak buat cerita kayak gini. Terus papa, kenapa nggak cerita kamu dijadiin dongeng aja gitu. Oh ya udah, Prana buat. Akhirnya direvisi lagi, terus dibuatlah jadi cerita bersama Prana. Oke, berarti kalau Prana ngomong di depan umum gitu udah nggak ada groginya ya? Iya. Udah asik, udah iringan aja gitu ya? Hmm. Ini saingan saya besok Om. Ilmu public speakingnya bagus juga. Bukan saingan ya. Bercanda. Justru Prana harus belajar sama dari Kak Nindi nih. Jadi memang Prana
saya salut sih sama Prana di usia yang sekarang kelas 2 SMP. Kita flashback juga kan, ini dulu kelas 2 SMP belum seperti kamu. Masih kemana-mana ngikut orang tua, masih ya karena kan era anak zaman dulu dengan zaman sekarang emang beda ya. Sekarang banyak kemudahan melalui gadget, melalui inovasi-inovasi yang lain yang bisa menjadi jalan bagi anak itu untuk meluangkan ekspresinya. Kalau dulu kan mungkin semuanya sudah konvensional ya, ya kan? Kalau sekarang enggak, di rumah saja pun kita tetap bisa berkarya. Nah, Prana, tentang lomba storytelling ini, cerita dong sama Kan ini dan sama warga berjaya yang lainnya. Storytelling itu seperti apa? Kemudian manfaatnya gimana? Apakah harus selalu berbahasa Inggris storytelling? Kalau storytelling dari judulnya aja udah bahasa Inggris gitu kan. Harus bahasa Inggris ya? Iya, harus bahasa Inggris. Kecuali kalau bercerita. Nah, kalau bercerita itu bahasa Indonesia. Sebenarnya ini memang hampir sama dengan dongeng ya. Iya, Cuma memang harus menggunakan bahasa Inggris. Pasti harus pintar bahasa Inggris dong ya. Kalau kita mau ngikut lomba storytelling tapi nggak bisa bahasa Inggris, ya gimana mau? Iya. Oh kan? Manfaatnya apa nih, Prana? Manfaatnya kita bisa yaitu belajar bahasa Inggris, terus habis itu biar kita harus membiasakan diri ngomong dari depan orang gitu loh. Terus juga ya biar pede, terus pengetahuannya tambah banyak. Harus ada medianya ya? Harus. Kayak Prana di YouTube itu kan ada medianya juga, bener-bener ada kain batiknya. Tapi nggak selalu harus sih. Nggak selalu harus. Bebas. Ya. Atau mungkin kita bisa medianya ekspresi kita sendiri ya, seperti bisa. mungkin menangis, kurang lebih sama kayak dongeng memang ya. Iya. Oke deh Prana. Kalau Prana kan tadi katanya masih kepengen banget berkarya, banyak banget gitu ya. Banyak. Dituliskan dari halaman A sampai Z sampai berlembar-lembar ya. Tapi keinginan yang paling besar apa nih untuk saat ini? Kalau sekarang sih lagi pengen ngelukis. Lagi pengen melukis? Sudah pernah atau baru saja mau? Kalau dulu sih ngelukisnya suka ya manual, pakai pensil apa-apa, pakai krayon. Jadi kalau ngelukis pakai cat itu jarang gitu. Dulu ikut mbak-mbak PKL ngelukis di sepatu paling itu. PKL yang di Sankan Paran itu. Sankan Paran. Siapa sih yang paling menginspirasi Prana? Dilukis di mana-mana. di mana-mana. Banyak. Ada Kak Bahani Santana gitu. Halo Kak Hani Santana. Sudah pulang belum ya? Masih di Jogja? Masih di Jogja ya? Ya udah kayaknya. Iya, lukisannya keren-keren ya beliau ya. Iya. Next kita undang ngopi ya Prana ya. Kak Hani Santana. Terus kalau di karya-karya seni yang lain, berarti setiap orang Prana punya sesuatu sendiri ya. Iya. Kalau di dongeng juga ada Kak Awam Rakoso. Terus di pantomim yaitu Kak Septian. Di film, kalau di film malah ke mbak-mbak PKL gitu. Kadang-kadang Prana, wah kok bisa ya gitu. Prana jadi pengen gitu. Pernah nggak kan liatin kakak-kakak PKL itu produksi gitu ya, produksi film dan sebagainya. Ada nggak satu karya yang bener-bener pure 100% Prana sendiri yang bikin tuh? Kecil-kecilan sebagai coba-coba gitu. Coba-coba. Ada ya. Kalau selama ini kan mungkin yang diupload di media sosialnya Prana kan bantuan papa, bantuan kakak-kakak dan yang lainnya. Sebagai hasil karya Prana sendiri ada nggak? Ada. Berarti bisa ya? Iya. Oke, mungkin dari kakak-kakak PKL yang menginspirasi Prana karena kan mereka juga banyak belajar di akademik mereka, di sekolah mereka. Mudah-mudahan nanti next time Prana bisa juga mengikuti jejak mereka ya. Amin. Tadi didoain deh. Ya Prana, kita nanti ngobrol lagi. Kan ini punya satu lagu dari Cowboy Junior, Pelangi dan Mimpi. Anda sedang mendengarkan 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. 94.3 Radio Berjaya. Balik lagi nih Koi bareng sama Prana Ramadhania di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi.
kopi kita tetap hangat ya Prana ya. Suka kopi nggak Prana? Suka. Oh suka. Jadi kopi nggak melulu dinikmatin oleh orang tua ya. Enggak. Baik Prana. Berarti Prana ini emang nggak cuman minat pada satu bidang karya seni saja ya. Tapi banyak sekali, nggak hanya satu bidang sih, banyak minat-minat pada bidang yang lainnya. Iya. Selama ini menurut Prana, lingkungan seperti keluarga dan sekolah mendukung nggak? Mendukung. Mendukung banget Sangat. ya. Sangat mendukung. Sangat Tapi mendukung. pasti ada beberapa batasan-batasan yang diberikan sama orang tua Prana. Misalnya nih, nggak boleh terlalu Lama megang lama. HP. Nah, cerita tentang HP ya. Iya. Kebanyakan Prana megang HP tuh buat buka apa sih? WA sih. WA. WA sama ya kadang-kadang lihat video di YouTube gitu. WA grup teman-teman gitu ya. Iya, Atau grup. WA-nya orang tua nih, kepo-kepo. Enggak ya? WA Udah punya HP sendiri. Udah. Sejak kapan boleh punya HP sendiri? Sejak kelas 6 sih. Apa sejak karena ada sekolah daring itu? Enggak ya? Enggak, Enggak. dari kelas 6. Dari kelas 6 Tapi ya. pas 6 itu masih WA-nya kadang-kadang dicek orang tua. Iya dong, itu pasti ya. Iya, pasti. Jadi kemarin kan sempet nih full daring ya, Iya. Prana ya. Gimana perasaan Prana sekolah yang tadinya full 100% di sekolah, ketemu interaksi dengan guru, dengan teman, kemudian harus di rumah stay at home lama banget ya, kurang Bosen. lebih 2 tahun ya. Bosen ya? Bosen banget. Bosen banget. Terus bingung mau ngapain. Tugas sekolah dikerjain. Numpuk. Numpuk. Jujur banget ya. Numpuk. Saking Iya. sebenarnya bukan nggak bisa, cuma karena males gitu ya. Kadang-kadang juga udah males terus ini apa di betul. WA di kan biasanya ada kayak gini penjelasannya, di penjelasan nggak ada gitu. Kadang-kadang udahlah nanti aja. Pokoknya intinya tetap susah gitu ya pembelajaran secara daring. Susah. Sekarang udah mulai 50% ya? Udah. Udah mulai datang ke Udah sekolah mulai. walaupun masih sip-sipan. Iya. Tapi ya mending dong ya Prana ya. Iya, bisa ketemu temen juga. Walaupun cuma sebentar Iya. diajarin guru tetap masuk gitu Masuk. ya. Nggak kayak kemarin ya. Tapi selama daring kemarin kan banyak juga nih kegiatan Prana yang Iya. dilakukan, kayak ngikutin lomba-lomba gitu kan. Iya. Heeh. Dan cerita tentang HP nih, kan banyak nih orang tua yang saat ini mengeluhkan anaknya tuh kecanduan gadget atau handphone. Iya. Salah satunya aplikasi-aplikasi yang banyak digemari sama anak-anak seusia Prana, kemudian di tingkat Prana, di atasnya Prana. Itu menurut Prana sendiri nih, dari kacamata anak kecil, seorang anak yang kecanduan gadget itu yang seperti apa sih? Kalau pastinya yang lupa waktu. Lupa waktu ya. Padahal sebenarnya HP itu nggak salah ya, nggak salah kan HP ya? Cara dipergunakannya aja. Oke. Iya, jadi memang semuanya kembali ke kebutuhan Masing-masing. untuk masing-masing. HP itu bisa buat kebutuhan mengerjakan tugas online ya, bisa. mengirimkan tugas. Bisa. Nah, biasanya tuh yang keranjingan atau kecanduan itu kan karena game online, Prana. Oh, iya. Heeh. Hmm. Padahal kan ini pernah ngobrol sama seorang founder gitu ya, katanya game itu juga nggak melulu buruk kok. Ada game-game yang bikin otak kita lebih Emang. berkembang Iya, ya. emang ada. Coba dong pesan sama teman-teman yang seusia Prana mungkin di luar sana, kalau kebanyakan ortunya ngomel kecanduan HP itu sebenarnya gimana sih dari pandangan Prana sebagai seorang anak? Ya, kalau misal suka ngomel orang tuanya, dilihat dulu kita salah apa gitu. Apakah kita emang yang kecanduan HP atau orang tua kita yang nggak tahu kita lagi ngapain gitu. Oh, jadi memang harus ada komunikasi Iya. dong ya. Jadi nggak melulu disalahin ya. Kadang-kadang Ini juga- loh Ma lagi ngerjain ini, bener, swear gitu ya. kadang-kadang lagi ngerjain tugas main HP terus. Bingung, apa salahnya gitu. Oh ya kan, ini pernah baca juga cerita. Jadi sebenarnya dia di rumah itu fine-fine aja dengan keluarga. Tapi karena dia kepengen viral, kemudian dia itu bikin story di Instagram, dia bikin cerita mengada-ngada gitu.
bahwa ibunya suka menghukum Waduh. dia nggak pernah dikasih makan supaya apa? Supaya viral gitu. Iya. Iya, jadi ini fenomena yang kayaknya menghalalkan segala cara supaya viral ya. Iya kan? Banyak. Ya seperti itu. Nggak cuman orang tua, nggak cuman dari kalangan Iya. artis, tapi dari orang-orang biasa, bahkan anak-anak seusia Prana kan katanya orang tua itu anak-anak yang masih labil nih, belum benar-benar bisa mengerti yang baik Iya. dan yang buruk. Benar. Dan akibatnya memang berentetan ke masalah keluarga jadinya. Mudah-mudahan generasi-generasi Prana dan teman-teman nggak seperti itu nah Amin, ya. amin. Iya. Oke, di satu sesi terakhir nih closing statement harapan Prana kepada teman-teman Prana, kepada keluarga Prana, kepada semuanya, kepada Pemkab, kepada pemerintah Indonesia juga mengenai pandemi ini, mengenai apapun itu isu-isu yang saat ini mungkin sedang tren atau viral di masyarakat. Menurut Prana apa nih? Semoga corona cepat berakhir pastinya ya. Amin. Terus bagi anak-anak yang seumuran Prana, jangan mudah menyerah. Terus selalu bersemangat membuat sesuatu yang baru. Selalu berkarya lah ya. Dan jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ya. Kayak lagunya The Massive ya. Jangan menyerah gitu. Dan pokoknya terus semangat lah. Terus berkarya, terus semangat, terus explore apa yang bisa kita lakukan gitu. Cita-citanya apa nih besok? Kalau dulu kemarin waktu kan ini ngobrol sama papa, kepengen jadi tentara waktu kecil. Masih ingat nggak ya? Pernah pas itu sih, pernah mau Kalau jadi Prana? tentara, mau jadi suster, jadi dokter. Jadinya ganti-ganti pokoknya ya. Iya. Tapi saat ini nih kepengennya jadi apa nih? Pengennya jadi Apakah seperti papa jadi seorang seniman? ya Oke deh Seniman. Prana. Apapun itu, yang penting mudah-mudahan bisa membuat Rana sukses, Ya, jadi inspirasi amin. banyak orang. Yang jelas kita berguna buat orang lain ya. Iya. Kehadiran kita di dunia ini yang cuma sebentar bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Oke, thank you Prana, thank you Papa, thank you Adik Damar juga sudah datang ke studio. Ya, sama-sama. Baik keluarga bercahaya, mudah-mudahan tadi obrolan Nindi bareng sama Prana Ramadhania, anak kecil yang cukup berbakat ini bisa menginspirasi Anda semua. Terima kasih, nantikan kembali ngopi ngobrol penuh inspirasi untuk edisi minggu depan hanya di 94.3. Ayo jadikan protokol kesehatan sebagai kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.